Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang banyak. Kali ini kita membicarakan hal yang besar, artinya besar dalam arti mega proyek yang dikorupsi ya. Jadi Indonesia adalah negara yang dikenal ya, dengan warganetnya yang berbahaya, sangat mengerikan itu warganetnya. Juga dikenal dengan kasus korupsi yang tiada tara, beberapa kasus yang sangat besar sekali. Kasus terbesar dalam kerugian yang tidak main-main bagi negara, yaitu penyelidikan menemukan kasus terbesar terkait kerugian negara berada di sektor kehutanan, di mana ya, grup Duta Palma secara ilegal menggunakan 37.000 hektar tanah di Kabupaten Indragiri, Hulu Riau untuk perkebunan kelapa sawit dari tahun 2003 hingga tahun 2022. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, kerugian yang ditimbulkan mencapai 14,1 triliun, luar biasa. Surya Damadi, pemilik grup Duta Palma, dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan denda 1 miliar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena menggunakan tanah negara tanpa izin. Nah, Raja Tamsir Rahman, mantan Bupati Indragiri Hulu, juga dijatuhi hukuman karena membantu Surya Darmadi dengan hukuman penjara 9 tahun dan denda 500 juta. Kasus korupsi di sektor minyak dan gas juga terungkap dengan kerugian negara mencapai 2,7 miliar US dollar atau sekitar 5 triliun karena penunjukan langsung penjualan minyak mentah negara ya. Pelaku utama termasuk mantan Kepala BP Migas Raden dan lainnya dijatuhi hukuman berat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di sektor finansial. Dan kasus penyimpangan dana investasi PT Asuransi yang sempat menghebohkan di Indonesia nah, dan PT yang berhubungan dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yaitu Asabri nah, itu merugikan negara 22,78 triliun. Nah, pengadilan memutuskan hukuman berat bagi terdakwa termasuk Beni Cokro Saputro yang terlibat di dalam kasus serupa di PT Asuransi Jiwasraya. Kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya itu menyebabkan kerugian 7 triliun. Waduh, ini memang panen ya. Dengan 6 orang dijatuhi hukuman atas kegagalan pembayaran polis ya, swing plan. Sementara itu kasus Bank Senturi mencuat dengan kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Korupsi di PT Pelindo 2 juga menyeret mantan direktur RJ Lino atas pengadaan equipment tanpa tender yang merugikan negara. Kasus korupsi yang menimpa Bupati Waringin ya, Waringin Timur ya, maksudnya skandal penyalahgunaan izin usaha pertambangan yang mengakibatkan kerugian besar. Kasus surat keterangan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau LBRI dan korupsi KTP elektronik juga menjadi sorotan karena melibatkan kerugian finansial besar dan melibatkan nama-nama besar dalam politik Indonesia. Akhirnya kasus korupsi proyek Hambalang turut mencuri perhatian karena menimbulkan kerugian negara dan menyebabkan proyek tersebut terbengkelai. Dari rangkaian kasus korupsi ini jelas terlihat dampak kerugian yang besar terhadap keuangan dan kepercayaan publik terhadap
lembaga pemerintahan perlu menggarisbawahi upaya lebih keras dalam memberantasan korupsi di Indonesia. Dan para pelaku ya, yang mari kita simak yang telah melakukan korupsi-korupsi itu ya. Anas Urbaningrum yang ditetapkan sebagai tersangka akibat terbukti menerima gratifikasi ya. Bukan cuma duit miliaran rupiah, tapi gratifikasi juga mencakup 1 unit Toyota Beriel. Enggak cuma itu juga ya. Ada beberapa yang dia miliki ya, karena gratifikasi itu Nissan termasuk, dan waduh luar biasa, termasuk kijang kendaraan beberapa lagi ya. Koleksi logam, batu mulia, barang antik, giro setara dengan kas ya, sekitar 795 juta. Dan barang-barang ini semua itu dalam bentuk gratifikasi ya. Sehingga menerima hal semacam itu alhamdulillah terus akhirnya terbongkar. Nah, jadi Indonesia itu memang sarangnya untuk koruptor-koruptor ya. Karena apa? Karena kekayaan Indonesia sangat melimpah. Tapi perlu diingat ya, rakyat kita masih banyak yang di bawah garis kemiskinan. Jadi tolong untuk para pemangku jabatan, tengoklah ke bawah ya. Kalau toh misalnya korupsi, ya ampun, untuk apa uang sampai triliunan itu? Korupsi tidak dibenarkan, tapi kalau kebablasan seperti itu, aduh, udah betul-betul udah gelap mata ini. Maka dari itu saya sepakat, banyak yang usul bahwa koruptor itu dihukum mati. Cuman permasalahan di sini yang banyak tidak setuju justru malah jadi dari anggota dewan sendiri. Susah kan, dia yang membuat undang-undang tidak setuju ya tidak akan jalan. Jadi tolong untuk Pak Dewan Peradilan pembuat undang-undang, setujuilah untuk koruptor itu dihukum mati saja agar supaya jera. Dan DPR juga ikut jera gitu loh. Tapi masa ada undang-undang menghukum dirinya, kan seperti itu? Nggak ada ya. Ya mudah-mudahan nanti ada insaf semua, DPR juga mengetok undang-undang seperti itu. Terima kasih, Merdeka.